Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Beken, berita kekinian BNNP Provinsi NTB. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Teres Tobaya. Sudah lama tidak muncul di sini, tiba-tiba ada panggilan dari BNN, tapi untungnya bukan panggilan untuk rehab. Oke, teman-teman, kita masuk ke berita pertama. Yang berita pertama ada BNN dan United National Office on Drugs and Crime atau UNODC sukses gelar Training of Trainer bagi lembaga diklat penegak hukum kawasan Asia Tenggara dan Mongolia. Acara ini di-powered by oleh Jepang dan Amerika. Nah, acara yang bertajuk Initiative on Strengthening Law Enforcement Training Academies in Southeast Asia yang digelar sejak Senin tanggal 19 Agustus 2024. Acara ini digelar di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PPSDM Badan Narkotika Nasional, Lido, Bogor, Jawa Barat, rampung pada tanggal 30 Agustus 2024. Nah, Training of Trainer ini adalah lembaga pendidikan dan pelatihan penegak hukum di kawasan Asia Tenggara dan Mongolia. Nah, jadi mengutip Bapak Deputi Hukum dan Kerjasama BNN Dr. Andes Agus Irianto SH, MSc, MH, PhD, kegiatan ini dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, namun juga untuk meningkatkan network BNN. Jadi buat kalian dimanapun kalian berada sekarang, kalian bisa didukep atau ketangkep sama BNN karena jaringan BNN itu tidak cuma di Indonesia, apalagi di Lombok dan NTB secara khususnya gitu, tapi dimanapun kalian bisa didukep alias dibau sama BNN. Jadi waspadalah. Oke, kita masuk ke berita kedua ya. Nah, berita kedua, Badan Narkotika Nasional melaksanakan pelepasan pejabat pimpinan tinggi Madya dan kenaikan pangkat pimpinan tinggi Pratama di ruangan Muhammad Hatta, Gedung Tan Satrisna BNN Cawang, Jakarta Timur pada Jumat 30 Agustus 2024. Nah, di sini ada 3 orang pejabat tinggi Madya yang memasuki masa purna tugas alias pensiun pada September 2024 mendatang. Yaitu yang pertama ada Deputi Pencegahan BNN RI Bapak Dr. Andreas Richard M. Nainggolan, SH, MM, MBA. Dan kedua ada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, Insinyur Wahyu Widodo, dan Inspektur Wilayah 1 Inspektorat Utama BNN, Dr. Andes Ahmad Alwi MM, CVRF. Nah, sedangkan anggota Polri Penugasan BNN yang mendapatkan kenaikan pangkat berjumlah 10 orang dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi. Dan tidak lupa mengutip Bapak Kepala BNN RI, Bapak Martinus Hukum SIK MSI. Nah, jadi dengar buat kalian ini, pangkat adalah kehormatan, pangkat adalah level sosial, maka kita harus berperilaku sesuai dengan level sosial kita dan pangkat kita, ujar Bapak Martinus Hukum. Buat kalian yang mendengar atau membaca berita inilah dan berpikir kalau orang-orang itu sudah pensiun, kalian tidak akan lepas karena tetap ada regenerasinya. Seperti tadi ada 10 orang dengan mendapatkan kenaikan pangkat dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi. Jadi gimana pun kalian akan tetap tertangkap, saudara. Jadi stop nyabu kalian, lagi nyabu kelas belincak itu. Nah, masuk ke berita ketiga, deklarasi anti narkoba masyarakat kawasan rawan dengan tema Katong Semua Bas Saudara. Nah, sebagai bentuk komitmen dalam melawan kejahatan narkotika, BNN melalui BNN Provinsi DKI Jakarta mengandeng masyarakat Kampung Permata dalam deklarasi anti narkoba masyarakat kawasan rawan yang digelar di Gedung Serbaguna GPIB Silo Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa 27 Agustus. Nah, buat kalian yang belum tahu, Kampung Permata ini dikenal juga dengan Kampung Ambon yang merupakan wilayah kampung darurat narkoba. Acara ini digelar dalam momen Semarak HUT ke-79 Republik Indonesia. Kegiatan ini bertemakan Katong Semua Bersaudara atau Kita Semua Bersaudara. Acara ini diikuti oleh semua lapisan masyarakat yang berjumlah hampir kurang lebih 200 orang yang tentu saja berasal dari Kampung Permata dan juga Forkopimda Daerah Khusus Jakarta dan para stakeholders terkait. Nah, aksi yang dirangkai dengan pertunjukan seni budaya suku Maluku serta serangkaian perlombaan khas kemerdekaan RI dilakukan bertujuan untuk membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau yang kita kenal dengan P4GN. Nah, acara ini juga dilakukan guna meredam stigma yang sudah kadung melekat di Kampung Ambon, yaitu kita sebutlah kampung narkoba. Jadi kenapa program-program dilakukan? Ini adalah upaya dalam menciptakan Kampung Permata bersinar yang dapat dikelola secara partisipatif, kolaboratif, dan komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai elemen khususnya pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
sehingga mampu mentransformasi komplek Permata menjadi wilayah yang bersih dari narkoba dapat. Oke, jadi gitu loh. Kalau satu kampung maksudnya kalau sudah dalam satu kampung sadar semua, pasti akan semuanya pokoknya akan sadar. Jadi gitulah bentuk sinergitas BNN dengan masyarakat secara umumnya. Jadi kalian tuh tidak bisa sembunyi, pokoknya di mana-mana BNN akan tetap tangkap kalian. Oke, sekarang kita masuk ke berita-berita lokal. Kita masuk ke berita keempat. Dilansir dari Lensa Kriminal, berita pertama ada dari Lombok Tengah. Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah Polda NTB menitipkan barang bukti sabu sebanyak 7,34 kg hasil Direktorat Tahanan dan Barang Bukti atau Tahki Polda NTB yang merupakan hasil pengungkapan 2 pekan lalu. Nah, mengutip Bapak Kapolres Lombok Tengah, Bapak AKBP Iwan Hidayat SIK, saat ini barang bukti tersebut kami titip di Subdit Barang Bukti Direktorat Tahki Polda NTB. Nah, jadi buat masyarakat yang selalu ngira-ngira, barang-barang sabu yang disita tuh paling dijual lagi, diedarkan lagi di masyarakat, tidak dong. Jadi semua tuh ada prosesnya. Jadi dititip dulu, lalu untuk pemusnahannya tuh ada proses-proses. Kita masuk ke berita kelima. Berita kelima datangnya dari Kota Bima. Itu yang juga dilansir dari Lensa Kriminal. Seorang pengedar narkoba berinisial MJ, Michael Jordan ya, laki-laki umur 30 tahun asal Kota Bima tak berkutik saat digerebek oleh tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bima Kota Polda NTB. Penggerebekan tersebut terjadi pada Kamis 29 Agustus 2024 sekitar pukul 1 WITA di wilayah Kota Bima. Nah, terduga pelaku ini, Michael Jordan, ditangkap ketika tengah melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Operasi penangkapan ini dipimpin langsung oleh Katim Opsnal Bapak Aibda Taufur Rahman. Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain plastik klip berisi serbuk kristal jenis sabu seberat 9,45 gram, kotak rokok, tabung kaca, handphone, dan uang tunai sebesar 300.000. Nah, gitu loh, kalian melakukan transaksi itu pasti sudah ditahu oleh BNN dan juga Polda. Tapi kalian cuma menunggu waktu yang tepat untuk kalian ditangkap. Sekian Beken edisi 3 September 2024. Sampai jumpa di episode lainnya. Wassalamualaikum.